warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruangan Mawar ya, tanggal 6 Juli 2020. Langkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sebelum kita melakukan kegiatan pagi ini, saya ingin mengabsen dulu ya. Untuk yang berdinas malam, katimnya ada Teh Diah ya? Hadir, Bu. Oke. Lalu perawatnya yang berdinas malam ada Teh Lastri sama Teh Dwi ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Lalu saya akan mengabsen juga untuk yang berdinas pagi, katimnya ada Kang Fajar ya? Hadir, Bu. Oke. Lalu perawatnya ada Teh Risma sama Teh Manda ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Baik, saya persilahkan kepada katim atau perawatnya untuk menyampaikan kondisi masing-masing pasien pada hari ini kepada yang berdinas pagi ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Ruangan. Di sini saya perawat Lastri yang telah berdinas malam sebagai ketua tim shift malam akan melaporkan kondisi pasien saat ini. Jumlah pasien saat ini 11 orang dengan tingkat ketergantungan. Minimal care 2 orang, partial care-nya 2 orang, dan total care 2 orang. Pasien terdiri dari 2 orang pasien umum dan 2 orang pasien BPJS. Saat ini terdapat pasien baru 1 orang, yaitu Tuan U, usia 41 tahun, di kamar 1 bed 2, masuk dengan diagnosa medis tipoid. Tuan U merupakan pasien Dr. Vian. Hasil observasi TTV, Tuan U tekanan darah 120/80, nadi 78, respirasi 18, suhunya 38,2. Untuk data subjektif ada pasien mengeluh nyeri pada ulu hati. Nyerinya dirasakan seperti dirang semas, dirasakan hilang timbul, dan biasanya terasa nyeri pada malam hari skala 4. Kemudian pasien mengeluh pusing. Untuk data objektif, terdapat suhu pasien meningkat. Pasien tampak lemas, porsi makan setengah tidak dihabiskan. Sehingga masalah keperawatan yang muncul pada Tuan U adalah hipertermi berhubungan dengan meningkatnya pengaturan suhu tubuh, resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah. Intervensi yang telah dilakukan adalah observasi TTV, kemudian memantau intake nutrisi, dan intervensi yang belum dilakukan menganjurkan makan 2-3 sendok makan per jam, dan anjurkan untuk istirahat yang cukup serta membantu pemenuhan ADL pasien. Karena pasien mengeluh selalu pusing. Nanti ketika Dr. Vian, mohon untuk disampaikan untuk terapi yang sudah diberikan adalah pemberian antibiotik. Lalu kemarin Dr. Vian mengatakan pagi ini jam 9 pasien akan melakukan pemeriksaan lab. Untuk yang berdinas pagi ini mohon untuk dipersiapkan pemeriksaan labnya. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dikembalikan kepada Kepala Ibu Ruangan. Oke, terima kasih kepada perawat atau katim yang berdinas malam. Gimana untuk PJ dari tim yang berdinas pagi? Apakah ada yang ingin diklarifikasi? Silakan. Terima kasih, Bu Kepala Ruangan. Di sini saya ingin bertanya kepada tim shift malam, bagaimana dengan hasil pemeriksaan lanjutannya selain pemeriksaan lab, apakah ada? Baik. Apakah yang lain akan ada yang ingin diklarifikasi lagi? Silakan. Baik, Bapak Ibu, izin untuk menjawab. Menurut instruksi dari dokter tadi, baru pemeriksaan labnya saja, belum pemeriksaan yang lain. Kita lanjutkan ya timang terima kita ke ruangan pasien ya. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kami akan operan dulu ya. Di sini ada perawat yang akan berdinas pagi, yaitu perawat Fajar, perawat Risma, dan perawat Vermanda. Selanjutnya saya serahkan kepada perawat yang akan berdinas pagi. Silahkan. Bagaimana Bu
masih ada keluhan kah sekarang? Si suster sama pusing terus. Semalam ibu bisa tidur nggak? Suster, karena pusing terus. Ya sudah, kalau begitu nanti saya sampaikan ke dokter Pianya ya Bu, keluhannya apa saja. Terus nanti juga kita akan siapkan obatnya untuk pusingnya ibu ya Bu. Terima kasih sus. Sama-sama Bu. Nanti kalau misalkan ada keluhan atau ada yang ingin disampaikan, nanti bisa langsung ibu melapor ke perawat yang berdinas pagi hari ini di Nurse Station. Sekarang ibu silakan melanjutkan istirahatnya kembali. Baiklah, operan kita pada hari ini kita cukupkan. Sebelum ditutup, bagaimana kepada yang dinas pagi? Apakah ada yang ingin diklarifikasi lagi untuk tugas hari ini kepada yang dinas malam? Enggak? Sudah cukup Bu. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Sebelum kita tutup dan memulai kegiatan kita atau tugas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Terima kasih. Selamat beristirahat untuk yang dinas malam dan selamat bertugas untuk yang dinas pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan laksanakan kegiatan pre-conference seperti biasanya. Sebelum dimulai pre-conference pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pagi ini seperti biasanya kita akan melakukan pre-conference terlebih dahulu, di mana tim pagi ini terdiri dari saya sebagai katim, perawat 1 dan perawat 2 ya. Sampai pagi ini jumlah pasien kita itu ada 10 di ruangan mawar. Yang total care itu ada 2, yaitu Tuan U yang bertanggung jawab adalah perawat 1 dan Nyonya N yang bertanggung jawabnya itu perawat 2 ya. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada perawat 1 dan perawat 2 untuk tindakan hari ini atau rencana hari ini yang akan dilakukan pada pasien masing-masing. Baiklah, selamat pagi rekan-rekan semua. Izinkan saya menyampaikan tindakan yang akan dilakukan pada pasien di ruangan mawar hari ini. Saya mengelola pasien Tuan U, usia 41 tahun dengan diagnosa medis tipoid. Pasien mengalami kenaikan suhu, hasil monitor TTV, tekanan darah 120/80, nadi 87, respirasi 24, suhu 39 derajat Celcius. Tuan U kemarin sudah dilakukan pemeriksaan lab, hasilnya namun belum ada. Dan berdasarkan hasil laporan dinas malam, infus Tuan U pada tangan kiri dilepas karena gatal-gatal. Rencana tindakan hari ini, observasi TTV, monitor intake output cairan, kemudian monitor peningkatan suhu, kemudian anjurkan keluarga untuk memberikan kompres hangat, bantu pemenuhan ADL. Kemudian tindakan kolaboratif yang akan dilakukan adalah pemasangan kateter intravena dengan cairan RL 20 TPM. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke Katim. Baik, terima kasih ya perawat 1. Nanti jangan lupa ya konfirmasi terkait hasil labnya, dan jangan lupa untuk mengontrol gatal-gatalnya tersebut. Jika masih gatal-gatal, anjurkan pada keluarga untuk memberi salep ya. Oke, silakan lanjut perawat 2. Saya bertanggung jawab atas pasien Nyonya N. Nah, usianya 38 tahun dengan diagnosa medis gastritis akut. Pasien tampak lemah, meringis, kesakitan pada bagian perutnya.
hasil monitor TTP yaitu tekanan darahnya 130/80, nadinya 79, RR-nya 27, dan suhunya 37,6. Pasien terpasang kateter intravena di tangan kiri dengan RL 20 TPM. Lalu rencana tindakan hari ini adalah mengobservasi TTP pasien, menganjurkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyerinya, dan juga memantau intake nutrisi pasien, dan juga bantu pemenuhan ADL, dan tindakan kolaboratif yang akan dilakukan adalah USG. Mungkin cukup dari saya. Baik, sedikit tambahannya dari saya. Sebelum melakukan tindakan USG, lebih baiknya jangan lupa persiapan dahulu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan tindakannya yang akan dilakukan pada pasien kelolaan masing-masing. Diharapkan kita saling bekerja sama ya dalam pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan. Terima kasih kepada teman-teman semua atas laporannya. Langsung saja kita lakukan tindakan yang sudah direncanakan ya. Semangat untuk kita semua dan diharapkan kerjasamanya dari rekan-rekan yang sekalian. Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semua rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita akan laksanakan post kompren yang dapat kita lakukan ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja disampaikan bagaimana tindakan yang sudah rekan-rekan laksanakan, termasuk kendala selama rekan-rekan melakukan tindakan sehingga dapat dioperkan nanti ke shift berikutnya. Baik, saya akan menyampaikan tindakan yang sudah dilakukan pada Tuan U adalah observasi kesadaran dan TTV ya. Hasil monitor TTV pada pukul 13 yaitu tekanan darah 130/80, nadi 83, respirasi 22, suhunya 38 derajat Celcius. Pasien sudah dilakukan untuk pemberian obat penerangan panas. Lalu tadi saya anjurkan pada keluarga untuk kompres hangat dan hasilnya saat ini menurun. Awalnya 39 menjadi 38 derajat Celcius. Tadi juga saya membantu pemenuhan ADL pasien dengan menyeka. Dan untuk intervensi ini masih tetap dilanjutkan, termasuk pemberian terapi obat. Dan tadi ada DPJP Tuan U menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lab ulang. Mungkin cukup sekian dari saya dilanjutkan oleh perawat Rahmi. Baik, saya akan menyampaikan tindakan yang sudah saya lakukan kepada Nyonya N. Yang pertama yaitu mengobservasi kesadaran dan hasil TTP-nya pada pukul 1, yaitu tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, RR-nya 24, dan suhunya 37,0. Nah, dan tadi sudah dilakukan USG, tetapi hasil USG-nya belum keluar, nanti bisa diambil jam 3. Dan intervensi lain-lainnya tetap dilanjutkan, termasuk pemberian terapi obat, namun ada pemberian terapi tambahan yang harus dikonsultasikan kepada dokter karena pasien mengalami mual muntah. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan hasil tindakan yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah kita telah melakukan semua rencana tindakan. Terima kasih juga atas semangat dan kerjasama teman-teman semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan kita semua ya. Amin. Mari sama-sama kita juga doakan semoga seluruh pasien kita yang dirawat di ruang mawar
melaporkan tentang pasien Tuan F usia 25 tahun dengan diagnosa PPOK. Pasien sudah 6 hari dirawat dan belum ada peningkatan yang berarti. Berdasarkan hasil evaluasi kami, yaitu pasien masih mengeluh sesak nafas. Maka dari itu, saya bermaksud melakukan ronde keperawatan. Bagaimana menurut Ibu? Apakah setuju dilakukan ronde keperawatan pada Tuan F? Oh iya, boleh. Bagaimana persiapannya? Kapan dilakukan ronde keperawatannya? Saya sudah menyiapkan tim ronde keperawatan dan insya Allah besok pelaksanaannya, Bu. Setelah ini saya akan melakukan involvement consent pada pasien dan keluarganya. Baiklah, kalau begitu silakan lanjutkan. Baik, Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana keadaannya sekarang? Waalaikumsalam, Sus. Iya, masih sesek terus, Sus. Oh begitu, A. Jadi begini, tujuan saya datang ke AA dan juga keluarga adalah kami akan menjadikan AA untuk ronde keperawatan. Apakah dari pasien dan keluarga bersedia? Ronde keperawatan itu apa ya, Bu? Nah, ronde keperawatan itu suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Diharapkan nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan dan tindakan keperawatan masalah bisa berkurang atau teratasi. Oh, begitu. Saya setuju. Kalau begitu, yang penting anak saya bisa pulang cepat dan bisa cepat sembuh, Bu. Baik, kalau setuju, ini format yang harus diisi dan ditandatangani. Silakan tanda tangan di sini. Ini surat persetujuan bahwa AA dan keluarga bersedia kami jadikan pasien ronde keperawatan. Iya, Bu. Jadi, nanti akan ada perawat yang akan memeriksa AA untuk mengetahui masalah yang terjadi pada AA. Oh iya, silahkan boleh. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum perawat 1 dan perawat 2. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Saja seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan pada Tuan F yang merupakan pasien dengan diagnosa medis PPOK dan sudah 6 hari dirawat di ruangan ini tapi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Maka dari itu, saya meminta tolong kepada perawat 1 dan 2 untuk melakukan pengkajian ulang pada Tuan F dan merumuskan masalah keperawatan apa saja yang terjadi pada Tuan F. Baik, akan segera kami lakukan. Baik, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Saya perawat Siti. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada suami Ibu. Apakah kita bisa mulai sekarang, Bu? Oh iya, boleh. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan sekarang? Iya, bersedia, Mas. Permisi, Bu. Tadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Tuan F. Nah, ternyata hasil pemeriksaannya itu Tuan F ini dia mengalami sesak nafas. Lalu untuk kesadarannya tadi sesuai dengan yang saya catat, kesadarannya itu kompos mentis, GCS-nya 14. Lalu untuk VTV-nya tekanan darahnya 140/80, nadinya 90, pernapasannya 25 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Nah, lalu kuritnya juga tadi terasa dingin ya, terus terlihat pucat, dan saat dilakukan pemeriksaan CRT itu lebih dari 2 detik. Nah, pasien juga terpasang oksigen ya Ibu, nasal kanul dengan pemberian 1 liter. Dan pasien juga mengatakan nyeri pada dadanya. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi data dan kontrak waktu untuk ronde keperawatan besok. Permisi Bu, tadi sudah diperiksa oleh perawat 1 dan 2 ya Bu?
Bu, betul. Jadi rencananya besok akan dilakukan ronde keperawatan di sini di ruangan pasien sekitar jam 10 pagi. Ronde ini berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam. Dalam kegiatan ronde tersebut terdiri dari kepala ruangan, saya sendiri sebagai ketua tim, anggota tim, dan Tuan F serta ibu sendiri sebagai keluarga pasien. Oh iya, boleh. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Mari Bu. Iya, sama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan melakukan kegiatan ronde keperawatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, adapun tujuan dari ronde keperawatan itu ya untuk mengatasi masalah klien yang belum teratasi selama klien tersebut berada di rumah sakit. Nah, untuk mengefisienkan waktu, silakan kepada perawat Permanda untuk menjelaskan klien yang akan dilakukan ronde keperawatan tersebut. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perawat konselor. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Tuan F, usia 25 tahun dengan diagnosa medis PPOK. Klien sudah dirawat 6 hari tapi belum ada kemajuan. Kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh perawat 1 dan perawat 2. Didapatkan data klien mengalami masalah keperawatan, sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu, lemas, tidak ada nafsu makan, dan batuk mengganggu pola tidur. Selanjutnya, saya persilakan kepada anggota tim saya untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Tuan F, dan untuk konselor apakah ada yang mau disampaikan? Baik, saya sedikit menjelaskan dari penyakit ini. Bahwa penyakit ini adalah penyakit peradangan pada paru yang berkembang dalam jangka waktu panjang. Penyakit ini juga menghalangi aliran udara dari paru karena terhalang pembengkakan dan lendir atau dahak sehingga penderita sulit bernapas. Nah, biasanya dilakukan intervensi apa untuk pasien ini? Boleh dijelaskan oleh perawat? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk intervensi yang kami lakukan untuk masalah sesak nafas, yang pertama yaitu KJTTV, yang kedua berikan posisi semi-polar, yang ketiga berikan oksigen, lalu ajarkan pasien teknik distraksi dan relaksasi, lalu melakukan kolaborasi dengan keluarga dan melakukan kolaborasi dengan tim medis lain. Lalu untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu intoleransi aktivitas. Yang pertama sama tadi KJTTV, lalu yang kedua kaji tingkat ketergantungannya seperti apa. Lalu yang ketiga bantu pasien dalam pemenuhan ADL-nya. Lalu yang keempat bantu pasien memilih aktivitas sesuai dengan kemampuan pasien. Nah, lalu yang kelima yaitu kolaborasi dengan tenaga medis yang lainnya. Seperti itu. Bagus, bisa begitu. Tetapi, jikalau dalam pemeriksaan, kita bisa menambahkan pemeriksaan penunjang lainnya, seperti tes darah. Karena dalam tes darah itu kita bisa memastikan apakah pasien mempunyai atau menderita penyakit lain seperti anemia, polisitemia yang memiliki gejala serupa dengan PPOK. Lalu foto ronsen. Nah, di situ kita bisa melihat dan mendeteksi gangguan pada paru parunya yang bagaimana. Lalu CT scan untuk melihat gambaran paru secara lebih detail. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Baik, sebelum dilanjutkan untuk Tuan F dan keluarga, apakah ada yang ingin didiskusikan dulu? Saya mau nanya, kalau misalnya saya sesak lagi, posisi tidur, atau bagaimana? Saya izin menjawab, Bu. Jadi, iya, Ibu harus memposisikan Tuan F semi-polar. Nah, yang mana posisinya itu setengah duduk ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bagaimana, Bu? Baik, jadi begini Bu, mengapa pasien harus diposisikan semipolar? Karena posisi tersebut salah satu cara untuk membantu mengurangi sesak napas. Nah, karena posisi yang tepat bagi pasien
dengan penyakit kardiopulmonari adalah diberikan semipolar dengan derajat kemiringan 30-45 derajat. Tujuan untuk diketahui pengaruh pemberian posisi semipolar terhadap pola napas. Bagaimana Bu? Apakah bisa dipahami? Oh begitu. Iya cukup. Baik, sudah cukup jelas mungkin ya Bu. Kita lanjutkan kembali, silahkan perawat 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan untuk intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah resiko gangguan kebutuhan istirahat tidur adalah yang pertama itu kaji faktor yang menyebabkan gangguan tidur. Yang kedua itu ciptakan suasana nyaman, dan yang ketiga itu ajarkan distraksi relaksasi, dan yang keempat batasi pengunjung selama periode istirahat, dan poin yang kelima itu kolaborasi dengan tim medis. Cukup dari saya kembalikan kepada ketua tim. Baik, terima kasih kepada perawat 2. Silakan Bu, ada yang ingin didiskusikan kembali? Saya coba tambahkan intervensi pada perawat 2. Ini bisa ditambahkan dengan mandi sebelum tidur atau diseka, lalu makan dan minum sebelum tidur, seperti minum susu sebelum tidur. Karena susu dan beberapa makanan yang tinggi protein seperti keju, kacang yang mengandung L-triptofan yang cepat mempermudah untuk tidur. Hygiene pribadi dapat mempercepat waktu tidur. Saya mau nanya, kalau saya dapat obat tidur, bisa nggak ya? Izin menjawab ya, mengenai hal ini nanti akan kami sampaikan dan konsultasikan dengan dokter penanggung jawab Bapak. Karena untuk pemberian obat tidur sendiri tidak bisa sembarangan, harus dari resep dokter. Mungkin nanti Bapak bisa sampaikan kepada dokter jika ada keluhan sulit tidur. Baik, itu tadi terkait rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada kepala ruangan untuk kembali memimpin kegiatan ini. Saya permisi Bu, karena ronde keperawatan ini sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua tim dan anggota tim yang sudah menyampaikan dengan baik. Selanjutnya silakan bila ada masukan yang ingin disampaikan untuk mengatasi masalah Tuan F tersebut. Mungkin dari saya, karena kondisi pasien semakin hari semakin buruk dan tidak ada perubahan, bagaimana kalau kita kolaborasi dengan dokter untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan foto ronsen ulang. Semoga pasien diberikan kesehatan dan semoga lekas pulih kembali. Amin. Selanjutnya, ada masukan lain? Mungkin dari saya sedikit tambahan. Untuk mengatasi sulit tidur bisa dilakukan terapi EFT. Terapi tersebut bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan tidur. Terapi ini dilakukan dengan mengetuk titik-titik pada bagian tubuh dengan jari-jari tangan. Mudah-mudahan bisa membantu. Perawat 2 masukannya bagus. Mungkin nanti jika keluarga dan pasien bersedia, nanti kontrak waktu lagi untuk demonstrasi terapinya ya. Baik, ada lagi masukan lain? Mungkin sepertinya cukup Bu. Baik, kalau sudah cukup jelas ronde keperawatan ini saya akhiri. Silakan kepada tim ronde keperawatan untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Semoga terapi atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya ini dapat menghasilkan hasil yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.